Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari pertemuan kita ini kita mulai dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang kita terima, dengan mengucapkan kalimatul tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma dan kita mengharapkannya. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini kami ingin berbagi pengetahuan tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita bagi teman-teman kita yang sedang dilanda musibah berupa banyaknya hutang piutang yang harus dipertanggungjawabkan dan dilunasi. Untuk itu ada satu tip yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya yang juga dalam kondisi berhutang, sehingga saat itu tidak berani keluar rumah karena saking takutnya. Namanya yang diceritakan adalah dari Sa'id Musayyab, yang diriwayatkan juga dari Mu'ad bin Jabal. Katanya, pada hari Jumat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencariku, lalu aku memenuhi panggilannya sesudah sholat. Sabdanya, "Kenapa kau tidak kelihatan?" Maka jawabnya Mu'ad bin Jabal, "Aku punya hutang kepada orang Yahudi dan aku tidak berani pergi kemana-mana, khawatir ditahan olehnya." Kata beliau Muhammad SAW, "Hai Mu'ad, bacalah atau materi pelajaran doa ini. Dengan doa ini Allah akan membayar lunaskan segala hutangmu." Maka jawab Mu'ad, "Baik ya Rasulullah." Kemudian Mu'ad membaca sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasa'u bi ghairi hisab. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ya rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma tu'ti minhuma man tasa'u wa tamna'u minhuma man tasa'u warhamni rahmatan tughnini biha ar-rahmati man siwak. Itu doa yang
disampaikan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal yang ada pada surat Tanbihul Ghafilin. Jadi ini bukan sama dengan yang disampaikan oleh orang lain, karena memang kita mengaji dan mendapatkan amalan seperti itu, ya. Kemudian artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Itulah arti dari surat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 26 dan 27. Itulah doa yang disampaikan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal yang saat itu ketakutan karena takut dikejar oleh orang Yahudi yang meminjami itu, karena sudah saatnya untuk melunasinya. Namun karena belum bisa membayar lunas, maka Mu'adz bin Jabal itu tidak hadir saat Rasulullah sedang sholat, sehingga ditanya, kenapa kamu tidak kelihatan kemarin? Dan sudah diceritakan seperti tadi. Kemudian Nabi mengijazahkan doa yang seperti tadi. Kemudian bagaimana cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya, doa ini dibaca setiap selesai sholat subuh 1 kali. Cukup 1 kali. Kemudian pada sholat malam dibaca 7 kali. Jadi kalau kita sedang punya hutang, jangan lupa kita selalu mendekatkan diri kita pada Allah dan banyak membaca sholawat. Kemudian doa ini yang juga disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi jelas ini cukup diamalkan setiap subuh 1 kali. Setelah selesai sholat subuh, mengamalkan ini rutin, jangan sampai telat sholatnya. Kemudian jangan lupa setelah sholat hajat, karena mempunyai hutang ini, sholat hajat itu waktunya boleh dari setelah isya sampai dengan menjelang subuh, sebelum subuh, itu waktunya. Anda boleh pilih jam 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, 2, 3, boleh pilih, dan itu hanya sedikit. Nah, sholat hajatnya yaitu 2 rakaat. Ya, sholat hajatnya 2 rakaat, yaitu niatnya usoli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala kalau sendiri. Tapi kalau menjadi imam, ya usoli sunatal hajati rakaataini imamal lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Kemudian membaca iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Quran, yaitu ayat kursi pada rakaat pertama 7 kali. Kemudian pada rakaat kedua, yaitu membaca setelah Fatihah, membaca Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas atau
qul huwallahu ahad itu, ya, sampai akhir. Kemudian rukuk, sujud, tahiyat, ini pada saat sujud yang terakhir itu, sebelum sampai tahiyat itu sebaiknya saudara yang punya hajat itu sampaikan kepada Allah bahwa sedang mempunyai hajat, hutang, dan ingin segera bisa melunasinya. Cara melunasinya itu nanti terserah Allah. Allah akan memberikan jalan keluarnya. Tapi usaha harus usaha. Nanti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Harus usaha. Jangan meninggalkan usaha lahir, ya. Tapi harus usaha lahir dan batin ini bersama-sama. Kemudian setelah itu, kemudian membaca doa itu sebanyak 7 kali. Kemudian setelah itu juga berdoa, ya. Berdoa memohon kepada Allah. Ya, doanya setelah doa itu ada doa setelah doa sholat hajat itu ada, ya. Ini tidak perlu dijelaskan di sini. Sholat hajat sudah ada doanya sendiri. Tolong dilanjutkan, ditambah dengan doa ini, ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah pertolongan saudara-saudaraku, saudara-saudara kita yang sedang dilanda hutang banyak sekali dan harus segera dilunasi. Yakinlah, percayalah kalau apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti benar adanya, karena bagian dari rukun iman itu iman kepada Rasulullah, ya. Jadi kalau Allah sudah kita imani, ya Rasulullah kita imani, kitabullah juga. Ini Alkitab, Al-Quran, ya. Ayat 26 dan 27 dari surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan, mohon maaf. Kalau benar itu datang dari Allah. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.